Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok D yang beranggotakan Farid Halimah Sidik, Tori Jakarta, dan Benona Prawiraya. Di sini kami akan memberikan hasil model sistem distribusi menggunakan arsitektur client server. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer mendorong kebutuhan akan sistem yang efisien, fleksibel, dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Sistem terdistribusi menjadi solusi karena membagi beban kerja ke beberapa komputer remote yang saling terhubung melalui jaringan. Salah satu penerapan sistem terdistribusi yang umum adalah arsitektur client server, di mana server menyediakan layanan dari klien mengakses layanan tersebut melalui jaringan. Router berperan sebagai penghubung agar komunikasi antar node tetap berjalan dengan baik. Mini project ini membahas penerapan sistem terdistribusi berbasis arsitektur client server pada jaringan lokal dengan tujuan memahami konsep, cara kerja, dan tantangan. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan model sistem terdistribusi menggunakan arsitektur client server. Yang kedua, bagaimana proses komunikasi antara klien dan server dalam sistem terdistribusi pada jaringan lokal. Yang ketiga, bagaimana rancangan arsitektur sistem terdistribusi berbasis client server. Tujuan penelitiannya, pertama, menerapkan konsep dalam sistem terdistribusi menggunakan arsitektur client server. Yang kedua, memahami alur komunikasi antara klien dan server. Yang ketiga, merancang arsitektur sistem terdistribusi sederhana pada jaringan lokal. Tahap penelitian itu yang pertama, studi literatur. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Yang ketiga, perencanaan sistem. Yang keempat, implementasi sistem. Yang kelima, pengujian sistem. Dan terakhir, analisis sistem. Analisis hasil. Untuk lokasi dan penelitiannya, kami melakukan lokasinya di Kaalep Unpad. Waktunya biasanya dilakukan pada tanggal 16 September 2025. Data yang pertama itu ada dua. Yang pertama, data konfigurasi jaringan. Yang kedua, data hasil pengujian konektivitas. Baik, sekarang akan dibacakan oleh Benanya Prawiraya. Proses tahap-tahapan penelitian. Yang pertama, alat yang digunakan. Yang pertama ini ada laptop server, dan yang kedua laptop client. Langkah yang kedua yaitu ubah IP address laptop server. Yang ketiga, startup IP dan MySQL pada laptop server. Dan keempat, ubah IP address pada laptop client. Yang kelima, ping IP address laptop server di laptop client. Apakah sudah terhubung atau tidak? Yang keenam, ketik https 192.168.1.1/gudang, yang dimana ini merupakan IP server dan gudang merupakan web lokal pada laptop server. Yang ketujuh, menambahkan data barang dari laptop client, yang mana gambar pertama ini sebelum dan gambar kedua ini sesudah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tosik dan Nata. Pada saya akan melanjutkan dari Benanya analisa dan perencanaan sistem komputer vision. B. Analisa dan perencanaan sistem terdistribusi. 1. Analisa kebutuhan sistem terdistribusi. Kebutuhan sistem pada mini project ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak.
A. Kebutuhan produk. 1. Laptop atau PC server berfungsi sebagai pusat layanan dan penyimpanan data. 2. Laptop atau PC klien berfungsi sebagai pengguna yang mengakses layanan dari server. 3. Router atau switch hub sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan. Kabel UPP atau LAN sebagai media transmisi data antar perangkat jaringan. B. Kebutuhan perangkat lunak. 1. Sistem operasi pada server dan klien. Yang kedua, web server atau Apache untuk menyediakan layanan. 3. Database server MySQL untuk pengelolaan data. 4. Web browser pada klien untuk mengakses layanan dari web server. 2. Alur proses sistem terdistribusi. Alur proses sistem terdistribusi pada mini project ini menggambarkan bagaimana data dan layanan diakses oleh klien melalui server. Proses dimulai dari klien yang mengirimkan permintaan hingga server memberikan respon. Adapun alur proses sistem terdistribusi adalah sebagai berikut. A. Klien terhubung ke jaringan lokal melalui switch atau router. B. Klien mengirimkan permintaan ke server menggunakan alamat server melalui web browser. C. Router mendistribusikan permintaan dari klien ke server. D. Server menerima permintaan dan memprosesnya melalui web server serta database MySQL jika diperlukan. E. Server mengirimkan respon berupa halaman web atau data kembali ke klien. Klien menerima dan menantikan hasil layanan web browser. 3. Perancangan arsitektur sistem terdistribusi. Perancangan arsitektur sistem terdistribusi pada mini project ini menggunakan desain server dengan topologi jaringan server router klien. Arsitektur sistem dirancang agar setiap komponen dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara efektif melalui jaringan lokal. Komponen utama dalam arsitektur sistem terdistribusi ini meliputi A. Server berfungsi sebagai pusat layanan yang menyediakan web server dan database. Server menyimpan data dan memproses setiap permintaan yang dikirimkan oleh klien dapat menggunakan alamat IP statis agar mudah diakses oleh klien dan jaringan. Router atau switch berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan lokal. Perangkat ini mengatur lalu lintas data dan memastikan komunikasi antar para server dan klien berjalan dengan baik. C. Klien menginstalasi perangkat yang pengguna yang berfungsi untuk mengakses layanan yang disediakan oleh server. Klien menggunakan web browser untuk mengirimkan permintaan atau request dan menerima respon dari server. D. Kabel UPP atau LAN berfungsi sebagai media transmisi data yang menghubungkan server, router atau switch, dan klien secara fisik. Penggunaan kabel UPP LAN memastikan koneksi jaringan lebih stabil, cepat, dan minim gangguan dibandingkan koneksi dari kabel. Kesimpulan, sistem terdistribusi dengan arsitektur klien server mampu mengintegrasikan beberapa perangkat dan satu jaringan lokal agar dapat bekerja secara bersama-sama. Server berperan sebagai pusat layanan yang menyediakan web dan pengelolaan, sedangkan klien berfungsi mengakses layanan tersebut. Penerapan arsitektur klien server menunjukkan bahwa komunikasi antara klien dan server berjalan dengan baik melalui router atau switch. Penggunaan kabel UPP atau LAN memberikan koneksi yang stabil sehingga sistem mudah dipahami dan dikelola dan dikembangkan untuk skala yang lebih besar di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.